Hikayat Timun Mas. Alkisah, hiduplah seorang janda tua yang tidak memiliki keluarga dan suaminya telah meninggal dunia. Kehidupan si janda tua itu, ia hidupnya seorang diri, tak ada satupun keluarga. Ia merasa kesepian. Dari lubuk hatinya, si janda tua itu menginginkan seorang anak. Maka si janda tua membuat perjanjian dengan raksasa. Lalu si janda tua meminta seorang anak kepada raksasa. Tetapi raksasa mempunyai satu persyaratan, bahwa suatu saat nanti timun mas akan ia ambil kembali dan akan memakannya. Si janda tua itu pulang ke rumah untuk menanam biji tersebut dengan hati yang sangat gembira. Setelah beberapa hari, timun mas semakin membesar. Lalu si janda tua itu membelah buah timun mas dengan rasa penasaran. Ternyata benar sekali perkataan si raksasa, kalau biji timun mas berbuah, tetapi tidak buah biasa, melainkan isinya bayi, yaitu bayi perempuan. Dengan raut yang sangat senang, si janda tua langsung mengambil, merawat dan menyayanginya. Hari-hari yang mereka lalui, si janda tua berpikir suatu saat ia akan ditinggal oleh timun mas. Oleh karena itu, si janda tua menyembunyikan asal-usul timun mas. Kemudian timun mas bertanya-tanya kepada si janda tua, apakah ia anak kandungnya. Tetapi si janda tua itu hanya terdiam. Timun mas yang sangat penasaran akan jawaban dari si janda tua saat timun mas berumur 17 tahun. Kemudian si janda tua tidur memimpikan timun mas akan diambil oleh raksasa. Dengan rasa ketakutan dan khawatir, si janda tua pergi ke pertapa. Ia menceritakan semuanya. Pertapa mengerti apa yang diinginkan si janda tua tersebut, dan pertapa itu memberikan 4 kantong ajaib. Ia juga menjelaskan khasiat yang ada di kantong ajaib. Si janda tua itu langsung bergegas pulang dan membawa kantong ajaib. 17 tahun kemudian, timun mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kemudian si janda tua menceritakan asal-usulnya. Timun mas tak kuasa mendengarkan, lalu ia memeluk si janda tua, bahwa timun mas memahami keadaan si janda tua. Selanjutnya, raksasa itu datang. Si janda tua menyuruh timun mas untuk kabur melewati pintu belakang dan memberikan kantong ajaib, bahwa kantong tersebut bisa menyelamatkan timun mas dari si raksasa. Timun mas bersembunyi di balik pohon melihat raksasa menagih janji si janda tua. Timun mas berlari tetapi ketahuan oleh raksasa. Raksasa yang ingin memakan timun mas mengejar dengan wajah yang rakus. Selanjutnya, raksasa berlari merasa lelah, tetapi ia tidak mau menyerah karena ia berpikir kalau daging timun mas itu sangat lezat. Kemudian, timun mas ingat perkataan dari si janda tua tentang kantong ajaib. Lalu, timun mas mengambil kantong pertama, isinya biji timun, berubah menjadi ladang timun, membuat langkah raksasa menjadi terhambat, tetapi raksasa masih bisa berlari. Timun mas mengambil kantong yang kedua, isinya jarum, berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat, tetapi raksasa itu masih bisa mengejar timun mas.
Timun Mas mengambil lagi isi kantong yang ketiga, yaitu garam, berubah menjadi lautan yang luas. Namun, lagi-lagi raksasa bisa melewati hambatan yang telah diberikan oleh Timun Mas. Dan Timun Mas mengeluh karena sudah 3 kali hambatan raksasa bisa lolos. Timun Mas berdoa dan berharap kalau kantong yang terakhir raksasa tidak akan lagi mengejarnya. Lalu Timun Mas mengambil kantong yang keempat, isinya terasi, berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa melewati lautan yang panas mendidih, tetapi ia tidak bisa keluar dan akhirnya raksasa terhisap oleh lumpur. Sesudah itu, Timun Mas melihat raksasa sudah hilang terhisap lumpur. Ia sangat senang sekali. Lalu Timun Mas kembali ke rumah janda tua tersebut. Di sisi lain, si janda tua menangis terseduh-seduh. Ia meratapi kematian Timun Mas. Timun Mas berlari sambil memanggil, "Ibu, ibu, aku berhasil mengalahkan raksasa, aku masih selamat." Lalu si janda tua keluar dan memeluk anaknya.